Tuhan, kembali kita bertemu Jemaat GPDI Sudirman dan Jemaat GPDI Bojong Indah dalam ibadah streaming hari ini, di mana kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Untuk itu, mari saya mengajak umat-umat Tuhan pada pagi hari ini, siapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan pujian dan penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama saya undang yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia Yesus yang layak dipuji. Dia Yesus yang layak ditinggikan. Dia Yesus yang layak menerima setiap pujianmu. Makasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, sama-sama serukan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan, angkat tanganmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus, semesta alam. Kami menyembah Allah yang bertahta di kerajaan sorga. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kudus
mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berterima kasih buat pertolongan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kami rindu datang Tuhan, tenggelam di dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Pada pagi hari siang hari ini Tuhan Yesus, mari Tuhan, Kau jamah setiap pribadi lepas pribadi, sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan kami percaya pada pagi siang hari ini kami boleh merasakan jamahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi siang hari di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa setan iblis yang ingin mencuri sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan. Bersatu hati kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus yang tetap tinggal di tempat ini, bahkan di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat GPD Sudirman dan Bojong Indah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan, bukan oleh kegagahan kita. Segala situasi apapun saat ini boleh mengguncang kehidupan kita. Bahkan yang tidak mungkin bagi manusia, kita percaya saat ini, saat kita menyembah kepada Tuhan, saat kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memungkinkan segala sesuatunya. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Yesus hidup selalu.
Dia Allah yang setia. Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkanmu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, walaupun ada tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang menghasilkan, kambing domba kalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia. Aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ada tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia sampai selamanya, sampai Yesus selama-lamanya. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Haleluya. Amin. Dia Yesus yang telah bangkit naik ke sorga. Dia Yesus yang membebaskan kita dari belenggu masalah, bahkan kutukan sekalipun. Mari bersukacita pada pagi siang hari ini, bertepuk tangan bagi Dia. Sama-sama kita berkatakan Yesus bangkit. Haleluya. Yesus hidup, naik ke sorga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dan tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak Raja. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak Raja. Karena Yesuslah aku, anak Raja. Karena Yesuslah aku, anak Raja. Bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Dia yang membebaskan kita, menyembuhkan kita, mengalahkan maut. Oh, bagimu segala pujian Tuhan.
Puji Tuhan, karena Yesuslah kita menjadi anak raja. Kita memiliki kemenangan yang dari Tuhan. Roh Kudus akan menjadi penolong kita. Amin. Puji Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu-satunya Kristus di dalam hidup kami. Amin, Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Tidak ada pengorbanan yang besar. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupmu. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia
Sujud di depan matamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penerus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami menikmati kehidupan yang begitu sempurna yang dari Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami, biar naik di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan khusus di hari ini Bapa. Hari di mana Engkau naik ke sorga Tuhan.
Berkati hamba-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau bukakan setiap kebenaran firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Tuhan bagi kami semua. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan dengan tema Yesus terangkat ke sorga. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terakhir 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Allah dikatakan bahwa Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini merupakan perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dan perkataan Yesus ini, ketika dia berkata demikian, Alkitab berkata terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid Tuhan, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat dikatakan di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yaitu tempat di mana mereka menyaksikan perkataan Yesus yang terakhir sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan Lukas 24 ayat 50 sampai 51 yang bicara juga tentang Yesus terangkat ke sorga, berkata demikian, maka kembalilah, Lukas 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus
ada di Bukit Zaitun, yaitu dikatakan dalam Lukas dekat kota Betania, itu di luar kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang terangkat ke sorga ini berpesan sekali lagi kepada murid-murid. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada janji Tuhan, ada janji Allah ketika Dia akan terangkat ke sorga. Hendaklah semua orang-orang percaya, murid-murid khususnya dikatakan akan menjadi saksi Allah, akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi apabila Roh Kudus turun ke atas mereka. Kita mencermati hari-hari ini, seringkali ada banyak orang-orang yang ingin sekali menyaksikan tentang Yesus, yang ingin sekali menyampaikan sesuatu tentang Yesus. Tetapi ada satu pesan yang bisa kita lihat dari firman Allah pagi hari ini, dikatakan hendaklah kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dengan kata lain, sebelum seseorang menjadi saksi Yesus, sebelum seseorang menjadi saksi Kristus, hendaklah dia dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena dengan dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, maka dia akan diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kalimat ini kemudian didengar oleh murid-murid sampai Yesus terangkat ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba mari kita lihat Yohanes 3 ayat 13 ya. Satu ayat yang memberikan penjelasan. Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ayat ini ingin menyampaikan sesuatu kepada setiap kita orang percaya, agar kita sungguh-sungguh mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Tidak ada satu manusia pun yang telah naik ke sorga. Jadi kalau ada seseorang manusia atau siapapun di dalam dunia ini yang pernah berkata dia pergi ke sorga atau naik ke sorga, maka saya mau katakan bahwa itu tidak sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun. Jadi Yesus yang telah turun dari sorga dalam rupa manusia, dilahirkan lewat seorang darah perawan yang bernama Maria dan kandungannya oleh Roh Kudus. Yesus melaksanakan tugas yang diberikan Allah Bapa di sorga, yaitu untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dan sudah ditentukan oleh Alkitab di mana Dia sesuai dengan waktunya, maka Dia akan mati, bangkit dan kemudian naik ke sorga. Dan ayat Yohanes 3 ayat 13 ini menegaskan sekali lagi tidak ada satu manusia pun yang naik ke dalam kerajaan sorga. Kita berada di penghujung daripada akhir zaman. Ya, akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang seringkali firman Allah yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita mari sebagai orang-orang percaya, kita harus dengar apa kata firman Allah. Jadi firman Allah berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Kita lihat saudara bahwa kelahiran Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau itu sudah digenapi.
Dan ketika Yesus lahir, dia bertumbuh besar, melakukan tugas yang diberikan Allah Bapa di sorga, maka dia mati di kayu salib, dan kematiannya di kayu salib sudah digenapi. Dan apa yang Alkitab katakan bahwa Anak Manusia sebentar pada hari yang ketiga akan bangkit, dan kebangkitan Yesus pun sudah digenapi. Dan ketika Yesus bangkit, saudara, dia masih ada di dalam dunia selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu dia ada di dalam dunia, menyatakan kepada murid-murid dan orang-orang percaya, sampai Yesus naik ke sorga dan berpesan dalam ayat yang ke-8 tadi kepada murid-murid Tuhan, bahwa kamu harus dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kenaikan Yesus ke sorga sudah digenapi. Maka janjinya, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dengan kata lain, kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga sudah digenapi. Maka satu lagi, kedatangannya dikatakan dengan cara yang sama seperti kamu lihat akan digenapi Tuhan. Dan kedatangan Yesus sebentar bukan lagi seperti dia lahir di kandang binatang yang hina di Bethlehem Efrata, tapi kedatangannya sebagai raja di atas segala raja dengan segala kekuatan, kekuasaan dan kemuliaan, dan akan disaksikan oleh seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan mulai besok kita memperingati ibadah hari ketuangan Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, maka 10 hari kita peringati ibadah doa ketuangan Roh Kudus sampai hari yang ke-50, di mana itu adalah merupakan hari Pentakosta. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga, mari kita lihat. Yang pertama saya catat di sini bahwa tujuan Yesus naik ke sorga adalah menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi siapa? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji Tuhan yang dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, jadi jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya. Jaminan bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada jaminan, ada tempat di dalam kerajaan sorga, di dalam rumah Bapa. Dan ketika itu semua telah dipersiapkan oleh Tuhan, maka orang-orang pilihan Tuhan satu kali kelak, gereja yang sempurna, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Allah, gereja yang sempurna. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Ini adalah merupakan satu jaminan daripada Tuhan. Satu pernyataan bahwa setiap orang yang percaya hidup sungguh, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka ada tempat yang Allah sudah siapkan dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Itu sebabnya ketika Yesus disalib,
Di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada dua orang penjahat, saudara. Yang satu berkata, Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami juga. Tetapi yang di sebelah satunya lagi berkata bahwa kami semua ini menerima hukuman ini adalah sesuatu yang pantas. Tetapi Yesus ini dia adalah seorang yang tidak bersalah. Dan orang penjahat ini berkata, Yesus anak Allah, ingatlah apabila engkau ada dalam kerajaanmu. Dan Yesus berkata, saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adalah satu tempat, satu jaminan bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya bagi orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan, bagi orang-orang anak Tuhan yang mati di dalam Tuhan, tempatnya jelas, tempatnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Artinya satu tempat yang jelas. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Sesuatu yang bernama keuntungan itu tidak rugi. Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Karena Rasul Paulus tahu bahwa tempat bagi orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan tempatnya jelas. Tempatnya sudah disiapkan oleh Allah, yaitu di dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus naik ke sorga itu, saudara, menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat bagi seluruh manusia yang percaya sungguh, yang hidup benar bagi Tuhan. Sehingga kelak ketika dia datang sebagai raja di atas segala raja, dengan kata lain dia sudah datang dan menyediakan tempat bagi setiap murid-murid, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke sorga. Saya mencatat di sini adalah mengutus roh penghibur atau Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus naik ke sorga, maka dia meminta kepada Bapa untuk mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk diberikan kepada setiap manusia yang percaya sungguh kepada Dia. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia sebelum terangkat, dikatakan, kamu akan menjadi saksi. Akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, dan kalau dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus. Nah, itulah tujuan Allah naik ke sorga. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Jadi Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus, roh penghibur, diberikan kepada setiap kita. Jadi itulah tujuan Yesus naik ke sorga yang kedua. Nah, kita lihat yang ketiga, tujuan Yesus naik ke sorga adalah agar menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Kita kembali ke ayat 8 tadi, ayat pokok kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sesungguhnya ketika kita
mau diutus dan dipakai oleh Tuhan, maka setiap orang percaya harus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus itulah ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dengan kuasa itulah kita menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Dikatakan mulai dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita tidak diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, maka perkataan kita menjadi hambar. Maka perkataan kita menjadi sesuatu yang tidak memiliki kuasa. Pelayanan kita tidak mengandung sesuatu yang luar biasa ketika kita tidak diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya penting Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan berbuat sesuatu apapun, jangan kemana-mana dulu. Sebelum melakukan sesuatu menjadi saksi Kristus, tunggu di kamar loteng Yerusalem sampai semua dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan 120 murid yang ada di kamar loteng Yerusalem dipenuhkan pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-50, dihitung dari ketika Yesus ada di dalam dunia, dan sampai hari ke-50 disebut dengan hari Pentakosta, yaitu hari ketuangan pencurahan Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, seperti Petrus ketika belum dipenuhkan kuasa Roh Kudus, ketika Petrus berada di dekat Yesus dan orang-orang melihat Petrus dan berkata, bukankah ini murid Tuhan? Sering kami melihat dia bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Petrus berkata, aku tidak mengenal dia, aku belum pernah mengenal dia. Maka ketika Petrus berkata demikian sampai 3 kali ada pernyataan dibuat seperti itu, maka menangislah Petrus dan teringatlah dia perkataan Tuhan. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kenapa Petrus bisa berbuat seperti itu? Karena Petrus hanya memiliki sekedar semangat tanpa kuasa. Petrus memiliki kemauan untuk mengiring Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tapi tanpa kuasa. Ketika ada intimidasi, ketika ada tekanan sedikit saja, maka dia tidak mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dan perkataan Yesus benar, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus yang sama ketika sudah dipenuhi oleh pengalaman Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, maka ketika Petrus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan mahkamah agama berkata, dengan atas nama siapa engkau menyatakan apa yang engkau saksikan dan perbuat? Maka Petrus berkata, aku menyatakan oleh nama Yesus yang engkau salibkan itu, orang-orang sakit ini disembuhkan. Petrus menjawab dengan lantang di hadapan pemuka agama, di hadapan para mahkamah agama. Ketika ditanya di sidang, Petrus jawab dengan lantang dan tegas tanpa ada rasa khawatir dan takut. Kenapa? Karena Petrus sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Ada perbedaan antara pelayan yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dengan yang tidak. Sesuatu yang ada di dalam hidup orang percaya ketika dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, ada kuasa, ada wibawa ilahi, ada sesuatu yang menempel dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Perkataannya itu sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan berkata, hendaklah kamu semua dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, baru kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau orang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka dia memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga, dari hal-hal yang terdekat, menjadi saksi dalam keluarga. Kemudian dari Yerusalem baru ke seluruh Yudea. Yudea itu adalah saudara-saudara kita seiman.
Jadi kita mulai menjadi saksi Kristus ketika kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah Yerusalem. Kemudian lebih luas lagi di tengah-tengah Yudea, di tengah-tengah saudara seiman. Kemudian dari Yudea kita dipercayakan lagi menjadi saksi Kristus di Samaria. Samaria adalah orang-orang yang tidak seiman. Jadi kalau saudara tidak dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, bagaimana mungkin saudara dapat bersaksi dengan orang-orang yang tidak seiman? Sedangkan dengan orang yang seiman saja, ada banyak orang Kristen tidak mampu bersaksi, tidak sanggup bersaksi dengan berbagai alasan, tidak pandai bicara, malu, tidak percaya diri dan lain sebagainya alasan. Bagaimana mungkin dia dapat bersaksi kepada orang-orang yang tidak seiman atau menyampaikan kebenaran itu dengan orang yang tidak seiman, sedangkan dengan keluarga dan orang yang seiman saja dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, orang yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seujung bumi itu menjadi saksi Tuhan kepada semua manusia. Jadi dari keluarga, dari saudara seiman, dari saudara-saudara yang tidak seiman, baru kepada seluruh manusia menjadi saksi, menyampaikan kebenaran. Nah, itu menjadi penting, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini kita menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak akan mampu menghadapi segala situasi dan keadaan. Kita tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kalau orang-orang percaya diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan mampu menjadi saksi Tuhan. Kita akan mampu menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya kepada jemaat Tuhan yang mungkin masih ada yang belum dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Ya, pada saat-saat ini memang kita tidak melaksanakan ibadah doa, memperingati ibadah doa ketuangan Roh Kudus selama 10 hari di dalam gereja karena situasi wabah COVID-19. Tapi kita bisa berdoa masing-masing di rumah kita masing-masing. Kita bisa berdoa bagi jemaat Tuhan yang belum dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Bisa berdoa meminta kepada Tuhan agar setiap kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan bagi mereka yang sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, terus berdoa agar minyak itu tidak hanya ada dalam pelita, tetapi minyak itu juga memiliki stok, memiliki persediaan yang banyak seperti 5 anak darah yang bijaksana. Sehingga kalau pelita itu mulai padam karena minyaknya sudah mulai habis, kita isi lagi dengan minyak yang baru. Sehingga pelita itu terus menyala dan menyala sampai kedatangan Yesus sang mempelai pria. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya sungguh, para pelayan hamba Tuhan yang terus rindu untuk dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Mereka selalu memiliki sesuatu yang baru, memiliki minyak yang baru, urapan yang baru. Ada sesuatu yang segar di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang segar di dalam pelayanan kita. Tidak stagnasi, tidak begitu-begitu saja, tidak puas dengan sesuatu yang hanya begitu-begitu saja. Karena ada satu kerinduan selalu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dibakar oleh sesuatu yang luar biasa. Firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, keep on fire, terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menghidupkan itu. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia lakukan. Karena orang-orang itu merasa bahwa kasih Allah itu tidak sanggup kita balas. Anugerah Allah itu tidak mampu kita balas dengan apapun. Dan itu sebabnya kita harus melayani Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan tidak ada tantangan, ada tantangan. Tetapi cara pandang, cara berpikir, cara melihat tantangan mereka berbeda. Karena
Karena ada kuat kuasa Roh Allah. Petrus salah satu contoh. Ketika ada tantangan, maka jawabannya berbeda ketika dia belum dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Allah. Daniel, orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Allah. Daniel pernah diuji, Daniel pernah dicoba, disandingkan dengan orang-orang pintar, disandingkan dengan orang-orang yang paling hebat di negeri itu. Dan Daniel diadu dengan kurang lebih 10 orang kalau tidak salah dengan orang-orang yang pintar yang ada di negeri itu. Daniel diperhadapkan dengan mereka, di mana orang-orang itu hidupnya diatur, makanannya diatur, makanan yang bergizi, bervitamin, makanan raja, dengan minuman-minuman raja istana. Dan Daniel dipanggil, Daniel engkau juga akan diberikan makanan dan minuman yang sama. Sebentar akan diuji dalam waktu sekian hari. Dilihat apakah dengan makanan-makanan minuman raja ini, mana yang lebih menghasilkan sesuatu yang memiliki kepintaran dan hikmat yang luar biasa. Tetapi Daniel berkata, tidak, aku tidak akan menajiskan diriku dengan makanan raja. Aku makan sayur, aku minum air putih, makan makanan yang biasa. Tetapi karena ada Roh Allah yang menyertai Daniel, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai Daniel. Jadi walaupun Daniel hanya makan sayur dan minum air putih, hasil daripada seleksi itu kita baca dalam Alkitab, Daniel melebihi orang-orang yang pintar tersebut. Dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya katakan, saat ini kita menghadapi masa yang sulit, ya, di mana kita diminta untuk menjaga stamina tubuh, imun kita dijaga, kesehatan kita dijaga. Saya berkata, saya singgung sedikit bahwa kalau kita ada sampai hari ini karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah. Kita ada sampai hari ini bukan semata-mata hanya karena kita pintar menjaga diri. Kita ada sampai hari ini dengan sehat bukan karena kita mengkonsumsi vitamin yang hebat-hebat, makanan yang luar biasa seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tidak salah saudara, tidak salah kita makan makanan yang sehat, itu memang harus dan itu baik buat tubuh kita. Tidak salah kita mengkonsumsi vitamin, itu baik dan itu sehat buat tubuh kita. Tetapi di atas itu semua saya percaya kalau orang-orang percaya, orang-orang benar masih ada dan terpelihara dengan sempurna sampai hari ini, itu semua hanya karena kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Bukan makanan dan minuman yang menentukan kepintaran kita. Kalau orang dunia berkata itu menentukan, tapi Daniel membantah itu dan membuktikan bahwa kuat kuasa Roh Allah lah yang mengalahkan segalanya. Sehingga Daniel tampil lebih cemerlang, Daniel tampil lebih hebat dari orang-orang yang mengkonsumsi makanan minuman raja sekalipun. Begitupun kita hidup di dalam situasi saat ini. Di dalam suasana wabah COVID-19, kita memang harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga makanan dan minuman kita. Kita harus menjaga istirahat yang cukup. Tetapi di atas itu semua, nomor satu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhanlah yang menentukan segala aspek kehidupan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhanlah yang menentukan keberhasilan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhanlah yang menentukan kesehatan kita yang prima. Karena hubungan kita dengan Tuhan yang menentukan kemajuan kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau Allah ada menyertai kita, kata firman Allah, apakah yang dapat diperbuat oleh manusia ketika Allah ada beserta dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan ke sorga, pada pagi hari ini mari saya menghimbau agar kita semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita terus berdoa, kita terus berkomunikasi di dalam doa kepada Tuhan. Kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar kita senantiasa
hidup sungguh, hidup intim dengan Tuhan. Bahkan kita terus dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kuasa Roh Kudus itu semakin hari semakin hilang dalam hidup kita. Seperti 5 anak dara yang bodoh. Jangan. Jadi kalau ada kita yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, mari terus menjaga itu dengan apa? Dengan hidup takut akan Tuhan. Baca firman Allah, berdoa kepada Tuhan, minta kepenuhan daripada Allah. Walaupun kita hanya berdoa di rumah masing-masing, tidak ada sesuatu yang menghambat untuk Tuhan bekerja. Tidak ada sesuatu yang menghambat untuk Allah bekerja. Apakah itu di dalam gereja, apakah itu di dalam rumah sekalipun, apakah itu di dalam rumah kecil sekalipun. Tidak ada yang menghambat. Tetapi dari hati kita lah dan hubungan kita lah kepada Tuhan yang menentukan bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau jemaat Tuhan semua dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, maka ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika tingkat kesulitan hidup itu datang, kita tetap hanya memandang kepada Tuhan. Kita tetap memandang kepada kasih Allah yang tidak terbatas itu. Kita tetap memandang kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita tidak melihat keadaan yang ada di depan mata kita. Kita tidak melihat keadaan yang ada di sekeliling kita, tetapi kita melihat Allah yang aku sembah lebih besar dari setiap persoalanku. Allah yang lebih besar, Allah yang kita sembah lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau cara pandang kita melihat sesuatu Allah yang besar, melihat sesuatu Allah yang luar biasa, statistik angka COVID-19 boleh naik terus sampai sekian puluh ribu, tetapi tidak akan pernah mengubah kebenaran firman Allah. Ketika orang yang hidup melekat kepada Tuhan ada berada di bawah jaminan firman Allah. Orang yang hidup tinggal melekat kepada Tuhan ada berada di bawah pemeliharaan Allah. Ada berada di bawah perlindungan Tuhan. Dan itulah firman Allah. Firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah bergeser. Tapi manusia yang seringkali meninggalkan Tuhan. Manusia yang seringkali bergeser kepada Tuhan. Manusia yang seringkali dalam keadaan nyaman selalu mencoba jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau manusia di akhir-akhir zaman ini lewat berbagai keadaan yang dihadapi, justru harus membuat manusia itu semakin dekat kepada Tuhan. Harus membuat manusia itu semakin sadar bahwa kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Bahwa kedatangan Yesus sungguh tidak lama lagi. Kita tidak lagi sekedar melakukan segala sesuatu secara ritual. Kita tidak lagi melakukan segala sesuatu hanya sekedar membuktikan bahwa kita ini orang Kristen. Bukan. Tetapi kita melakukan sesuatu karena memang kita mengasihi Tuhan. Karena memang kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup seperti itu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah hidup kita. Walau apapun yang kita hadapi, persoalan, masalah apapun, firman Allah berkata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaankah, permasalahankah, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itulah sebabnya lewat renungan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gunakan waktu-waktu yang ada, walau hanya dalam bentuk ibadah online ini, kita gunakan waktu-waktu yang ada. Karena firman Allah sudah jelas berkata bahwa ada saatnya nanti menjelang Yesus datang, di mana firman Allah akan diangkat, sehingga orang haus dan lapar akan firman Allah, tetapi sudah tidak lagi menemukan firman itu. Mari Bapak Ibu Saudara gunakan waktu yang ada. Mulai hari ini gunakan terus waktu yang ada. Jangan lagi gunakan waktu-waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita hidup melayani Tuhan. Kita hidup melayani Tuhan artinya dalam keluarga kita melayani keluarga. Kita hidup melayani Tuhan dalam pekerjaan artinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dalam bisnis, dalam usaha kita artinya kita lakukan bisnis dan usaha kita dengan sungguh-sungguh dan benar. Dengan cara-cara yang benar.
dengan cara-cara yang Alkitab ajarkan. Kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita harus lakukan semua dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh apapun. Karena apapun yang kita lakukan, itu semua kita lakukan seperti kita lakukan kepada Tuhan. Dan itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Saya undang tim pemuji untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dari awal kembali kita katakan sama-sama, haleluya, 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 haleluya. Mari sidang jemaat semua yang ada di rumah, angkat tanganmu dan katakan haleluya, haleluya, haleluya,
tetap dengan tangan terangkat kepada Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dikatakan, layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa. Haleluya. Sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak dikatakan sekali lagi, layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak dikatakan, dimuliakan, ditinggikan. Oh Yesus, haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang dimuliakan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biarlah kiranya taburan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh tertanam di dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Dan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus senantiasa jadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang di rumah masing-masing Tuhan. Tanpa terkecuali Engkau memberkati kami semua. Biarlah Roh Allah Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan serahkan seluruh umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kiranya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang terikat terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus kami senantiasa memiliki kekuatan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus kami sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Yesus kami cakap Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dan oleh karena nama Tuhan Yesus itulah kami boleh ada hingga sampai hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Roh Allah ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hingga siang hari ini. Begitupun seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing.
Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami terima firman-Mu ini dengan iman kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan firman-Mu adalah sesuatu yang hidup dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah kebenaran, firman-Mu itulah pelita dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Dan firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita semua, dan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus semakin memakai gembala sidang dengan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada pagi dan siang hari ini kita akan memberikan milik Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita akan memberkati kas gereja kita. Untuk itu terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan firman yang sudah kami terima ada menjadi bagian di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sementara kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, agar kami boleh memberi yang terbaik dan penuh sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah yang ada di rumah dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, bersama kita bangkit berdiri. Dengan kasih dan pengorbanan Yesus ada kemenangan, ada harapan baru bagi setiap orang yang percaya dan yang hidup kudus di dalam Dia. Dan akhirnya kami tim Bani Asaf mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu Bapa di dalam sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Biarlah kiranya pujian ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa yang menuntun kehidupan kami. Semakin hari semakin berada dalam kehendak Allah. Semakin hari semakin terus berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sebelum Tuhan kami berpisah dalam ibadah online ini Tuhan, hamba berdoa dan serahkan seluruh umat-umat tebusan-Mu ke dalam tangan-Mu, umat-umat Tuhan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu, seluruh sidang jemaat GPDI Sudirman dan seluruh sidang jemaat GPDI Bojong Indah.
mulai dari anak-anak bayi, anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua opa dan oma. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran mereka Tuhan. Biarlah senantiasa terjaga, terpelihara, terlindungi Tuhan, terberkati, bahkan terproteksi oleh Tuhan dari segala apapun yang ada pada saat ini. Dari segala bentuk sakit penyakit, bahkan dari segala wabah virus COVID-19. Karena mereka adalah milik Tuhan, mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Engkaulah jaminan di dalam kehidupan mereka. Engkau yang berjanji seturut dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menjaga Tuhan di dalam setiap keluar masuk umat-umat-Mu. Engkau yang akan menjaga Tuhan kemah-kemah umat-Mu dengan pasukan malaikat-Mu dari sorga. Bahkan Engkau yang akan melindungi dari segala bentuk penyakit sampar Tuhan. Karena mereka adalah umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitupun Tuhan kami serahkan Tuhan Yesus, keluarga besar hamba-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan pekerjaan Tuhan yang ada di Sudirman dan di Bojong Indah ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang empunya pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa penyertaan Allah sempurna atas setiap kehidupan kami, bahkan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan Engkau berikan, sehingga di dalam mengambil satu keputusan kebijakan untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam bangsa dan negara ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik Tuhan, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitupun dengan menteri-menteri yang mendukung, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tuhan, bahkan seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan campur tangan di dalam mereka menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, khususnya wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan tak lupa kami Tuhan tetap terus berharap dan berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sedang melawat bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan bangsa Indonesia, khususnya kota Jakarta, akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya akan menjadi pusat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami akan melihat waktu yang telah Engkau tentukan Tuhan, di mana kami boleh bersorak-sorai Tuhan, melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan gereja kami boleh kembali Tuhan ada berkumpul bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan. Boleh menikmati kebaikan Tuhan, boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh melihat segala sesuatu terjadi oleh hanya karena sesuatu yang Tuhan kerjakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pekerjaan mata pencarian, usaha warung, toko dagang mereka Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan mereka terus boleh melihat kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan ketidakterbatasan Allah yang kita sembah ini, yang tidak dapat dibatasi oleh segala situasi dan kondisi ruang dan waktu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Dan akhirnya Tuhan Kau juga memberkati seluruh tim yang sudah mendukung Tuhan sehingga terlaksananya ibadah online pada pagi siang hari. Tuhan memberkati seluruh tim Bani Asaf, WL, singers, pemusik, multimedia. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Terima kasih, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dan ditinggikan. Sidang jemaat yang terkasih, sidang jemaat GPD Sudirman dan jemaat GPD Bojong Indah, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.